Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Alam Kedua. Cerita ini ditulis oleh Ini Tali Putri. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Alam Kedua. Si pengurang dan kaya Karena terbawa emosi, Alvin mulai menyerang Acaira. Kini permainan keduanya nampak imbang. Satu goresan kecil berhasil tercipta di kening Acaira dengan ujung pedang Alvin. Pemuda itu menghentikan tingkah gilanya, berharap Acaira mau berhenti karenanya. Tapi dugaan Alvin salah, rupanya gadis itu semakin menyerangnya tanpa ampun. Terlihat sekali ada ambisi besar untuk menghabisi Alvin di mata Acaira. Gadis itu sempat lengah membuat pedang Alvin menusuk perutnya. Acaira sempat berusaha tetap berdiri, tapi nihil dia akhirnya ambruk juga. Alvin terkesiap, tersadar dari kebodohannya. Dia biasa mencabut pedang dari lawannya yang biasanya penjahat yang perlu ditumbas. Tapi untuk kali ini tangannya bergetar hebat mencabut pedang itu dari perut Acaira. Darah mengalir deras bersamaan dengan tercabutnya pedang itu. Tumpah sudah air mata Alvin, sosok pemuda yang biasanya tampil berwibawa dan selalu tegar. Aja. Alvin mendekap wajah yang perlahan mulai memucat itu, menepuk pipi yang biasanya menampilkan lesung manis yang tersenyum. Namun sekali lagi Acaira hanya membisu dengan matanya yang terpejam dan nadinya yang mulai lemah. Pemuda itu mulai mengangkat tubuh Acaira, tidak peduli bajunya ikut berlumuran darah. Di tengah jalan dia terhenti, merobek ujung bajunya untuk mengikat luka di perut gadis yang masih mengeluarkan darah yang deras. Bertahanlah, Ca, sampai gue menemukan letak tas itu. Sialnya, tas itu entah ia tinggalkan di mana. Untungnya Alvin memiliki pemikiran yang pintar. Dia sempat menabur beberapa bulatan besi agar ia tidak tersesat. Hanya butuh waktu 10 menit ia menemukan ransel yang berisi obat-obatan. Melihat tas itu membuat Alvin merasa semakin bersalah. Pasalnya isi dari tas itu saja dia dan Acaira yang beli. Yang selalu merapikan tas itu juga dia dengan Acaira. Tangannya cekatan mengambil beberapa daun yang mulai ia tumbuk, membacakan beberapa mantra sampai akhirnya ia siap gunakan. Dia membuka ikatan kain itu, membuat darah kian mengalir deras. Meski sedikit gemetaran, Alvin berhasil melakukannya dengan baik, tapi tidak dengan kesadaran gadis itu yang belum kembali. Batin Alvin kembali membisikkan kalimat yang ia benci. Bagaimana kalau Acaira meninggalkannya untuk selamanya? Mungkin dia akan gila karena perasaan bersalah ditambah rasa sayangnya. Alvin tidak menyadari bahwa posisinya kini berada di tepian danau tempat mereka beristirahat tadi. Tapi pemuda itu juga tidak sadar bahwa semua rekannya tidak ada di sini. Beberapa patahan ranting ia kumpulkan, berusaha menyalakan api menggunakan batu. Ada kaleng aluminium yang ia bawa. Benda itu berguna membantunya memasak air. Air yang telah mendidih itu ia campurkan dengan air danau yang dingin menghasilkan air hangat. Harus diakui, pemuda itu cukup pandai membersihkan bekas luka-luka Acaira. Satu lagi yang harus diakui darinya, pengorbanannya untuk Acaira bukan main. Andaikan gadis itu sadar dengan kebodohannya selama ini. Entah sudah berapa lama Arthur mengelilingi hutan sendiri tanpa rekan-rekannya. Kesembilan anak manusia itu menghilang tanpa jejak. Bahkan Anifa yang ikut mencari Acaira juga tidak ada. Entah kemana perginya gadis itu setelah meminta izin untuk berpencar arah.
Padahal Arthur sudah memberikan sebuah tali panjang untuk dijadikan jejak agar tidak tersesat. Namun tetap saja gadis itu tidak mendengarkannya. Hal aneh memang seorang Anifa tidak mendengar perkataan Arthur. Mengingat sejauh ini mereka menjadi kekasih, gadis itu terus menurut padanya. Ada yang aneh. Aku merasakan ada orang berbeda sekarang. Pemuda itu terus berjalan melintasi hutan tanpa arah tujuan. Ia bahkan tidak tahu kemana kakinya akan membawa. Ia hanya mengikuti insting saja. Berjalan lurus hingga sebuah gua besar membuat seorang Arthur tercengang. Aura itu kian pekat dirasakan olehnya. Arthur mulai memasuki gua dengan langkah hati-hati, tidak tahu akan ada bahaya apa di dalam sana. Permisi. Arthur terus melangkah masuk, menelusuri gua hingga sebuah kejutan mengagetkannya. Jeon, Alzio. Di gua tersebut, ia menemukan dua temannya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Entah apa yang terjadi pada mereka sampai keadaannya seperti sekarang. Arthur lantas memeriksa nadi kedua orang itu. Helaan napas lega menguar saat tahu jika pemuda itu masih hidup. Cukup lama Arthur memanggil nama kedua pemuda itu sampai akhirnya mereka terbangun dengan wajah terkejut. Sylvia mana? Sheila mana? Keduanya bertanya di saat yang sama, membuat Arthur bingung. Bukankah dua gadis itu seharusnya bersama mereka? Lantas kenapa bisa terpisah? Bahkan Anifa juga tidak tahu kemana. Aneh, pasti ada sesuatu. Bukannya mereka sama kalian? Gawat! Pagik Jeon dan Alzio bersamaan, kedua pemuda itu langsung beranjak dari goa tanpa memperdulikan Arthur yang dilanda kebingungan. Pemuda itu terus mengikuti langkah dua pemuda yang sama sekali tidak berminat untuk menjelaskan penyebab kepanikan mereka. Sampai langkah mereka terhenti di sebuah ruangan gua karena kekuatan gaib yang kuat. Tiba-tiba di hadapan mereka sosok Acaira sedang menatap tajam dengan tangannya berlumuran darah. Monster jelek, lu gak pantas maki muka teman kita. Sampai kapanpun rupa itu gak akan bisa nutupin semua kejelekan lu. Seringnya menyeramkan terlihat di wajah gadis itu. Perlahan seringnya itu merobek mulut dari kedua sudut, mengalirkan darah segar, tetapi darah itu membusuk dalam waktu singkat. Kulit yang sebelumnya mulus berubah menjadi sangat buruk. Sekarang dapat dilihat bagaimana jeleknya sosok monster ilusi ini. Dengan rambut panjang berlumut, kulit busuk, monster itu terlihat mirip seperti seorang perempuan dengan rambut panjang dan tubuh ramping. Kalian tidak akan selamat. Lirik monster ilusi. Dari kalimat yang ia ucapkan terlihat kalimat yang keluar dari mulutnya berubah menjadi gelombang sihir yang menuju ke arah tiga pemuda itu. Dengan lihai Jeon menepi sihir hitam tersebut. Sihir ini tidak akan bisa mempengaruhi gue. Jeon berujar datar dengan tatapan tajam yang tertuju ke arah monster itu. Lagi dan lagi, serangan kembali dilayangkan dan tiga pemuda itu berhasil melumpuhkan semuanya. Monster itu menghentikan serangan seolah ia menyadari sesuatu yang janggal. Ya, ia lupa jika dua di antara mereka memiliki kemurnian hati, sehingga tidak ada sisi gelap yang bisa mempengaruhi mereka dalam ilusi yang ia buat. Bagaimana bisa ia lupa? Monster bisa lupa ya? Serangan monster itu langsung mengguncang pulau. Gemuruh dari seluruh penjuru pulau menciptakan getaran hebat yang menghilangkan keseimbangan diri dari tiga pemuda itu. Jeon dan Alzio tidak bisa menahan diri saat amukan monster kian dahsyat dan melemparkan tubuh mereka seperti sehelai kertas yang ringan. Arthur tidak bisa tinggal diam. Sayang sekali ia tidak tahu banyak tentang monster ini. Hanya ada Lydia, Alvin, dan Raga saja yang tahu. Tapi sekarang ketiga orang itu entah kemana. Sebuah ide cemerlang terlintas begitu Arthur menatap kertas mantra yang diberikan oleh Arthur. Pemuda itu tersenyum licik.
Lantas rentetan mantra yin yang diajarkan oleh Alvin ia ucapkan. Beruntung mantra yang ia pelajari cocok untuk saat seperti ini. Setelahnya Arthur melemparkan kertas mantra ke arah monster yang kian menggila. Dia memang tidak berhasil menciptakan ilusi untuk mereka bertiga, tetapi jika monster itu terus menggila, bisa-bisa mereka akan tiada dengan tulang yang remuk redam karena terlempar ke sana kemari. Sebuah ledakan dari kertas mantra mampu mengakhiri amukan monster tersebut dan juga menghilangkan sosok seram itu. Untung aja remuk rasanya tulang gue, keluh Jeon dengan tangannya ia letakkan di punggung. Keluhan yang sama juga diucapkan oleh Alzio. Kayaknya ilmu lu masih nyangkut sampai lo aman dan gak ngikut terbang-terbang kayak kita. Ya untung saja. Kalau tidak, kita tidak akan bebas dari monster aneh itu, walau cuma sementara. Hah? Sementara? Jadi si gila itu bakal datang lagi? Arthur mengangguk pelan, lantas dua pemuda yang terkenal bucin itu langsung menarik tangannya, membawa Arthur sampai di sebuah gua yang lebih besar dari sebelumnya. Arthur tercengang saat melihat begitu banyak tabung yang di dalamnya berisi 7 orang yang ia kenal. Ia kalap saat melihat Anifa yang diselimuti kabut hitam aneh. Kabut itu seperti monster kecil yang terus melingkupi Anifa, seolah menyerap jiwa gadis itu. Ketebalan dari kabut hitam itu berbeda-beda, ada yang sangat hitam, ada juga yang abu-abu. Arthur berusaha memecahkan tabung Anifa, tapi tidak bisa. Jeon juga terus berusaha memecahkan tabung Sila, sedangkan Alzio juga terus berusaha untuk menyelamatkan Sylvia. Namun nihil, apa yang mereka lakukan sia-sia. Dengan batu, kayu, semuanya tidak mampu menyelamatkan mereka. Ketika lelaki itu mengacak-acak rambutnya frustasi, mereka terduduk di lantai gua. Tak lama Arthur terbangun dengan wajah menegang. Kenapa dia sangat egois? Selama waktu dan kesempatan yang ada, ia terus berusaha menyelamatkan Anifa tanpa mencoba untuk menyelamatkan teman lainnya. Arthur kembali mengambil batu yang ia gunakan untuk menghancurkan tabung Anifa. Pemuda itu melangkah menuju tabung Lydia yang kabutnya berwarna abu-abu. Mungkin akan lebih mudah, pikir Arthur. Saat Arthur hendak melayangkan pukulan, ia tertegun karena Jeon dan Alzio juga ikut membantu. Sejak tadi kita terus mementingkan diri sendiri, disibukkan dengan usaha sendiri. Kita belum mencoba cara kedua, yaitu kerjasama dengan mengesampingkan kepentingan diri, ujar Jeon dengan senyum tulus. Lantas ketiga lelaki itu memecahkan tabung Lydia dan berhasil menimbulkan sebuah retakan lagi. Ketiganya kian menambah kekuatan, dan retakan semakin membesar, menjalar hingga ke seluruh sisi tabung. Hingga sebuah celah tercipta. Arthur, Jeon, dan Alzio semakin semangat untuk memecahkan tabung tersebut. Sampai pada akhirnya mereka berhasil. Kabut yang menyelimuti Lydia terbang menyebar ke seluruh gua. Setelah kabut itu berusaha menyerang mereka bertiga, tak butuh waktu lama, Lydia tersadar dan terkejut dengan keadaan di dalam gua. Gadis itu juga menunjukkan ekspresi yang sama seperti 3 pemuda itu sebelumnya. Melihat keadaan ini, barulah ia sadar jika semua yang dialami oleh dirinya hanya sebuah ilusi semata. Tidak tahu ilusi apa yang tengah membuat 6 anak manusia itu memiliki kabut hitam penanda sisi gelap yang sangat hebat pada diri mereka. Apa yang terjadi? Aku tidak akan mengampuni kalian, pekik monster ilusi yang berada di pintu gua itu. Kulit busuknya kini terobek sebagian. Siapapun yang melihat penyerangan Arthur tadi pasti akan tahu penyebab luka itu adalah perbuatan Arthur. Monster itu kembali melayangkan sihir ilusinya untuk menyerang mereka. Aku akan mengambil dia lagi. Lydia! Pikiran tentang Lydia yang akan kembali terjebak dalam tabung seketika terlintas di benak 3 pemuda itu saat menatap kabut hitam yang menyelimutinya. Namun ternyata itu tidak terjadi. Gadis itu masih sadar. Ternyata dia berhasil terlindung dengan sihir. Mungkin tadi kau berhasil menjebakku dalam ilusi, tapi aku gak akan biarkan hal itu terjadi untuk kedua kalinya.
Ya, bagus sekali. Gak sia-sia kita bebasin singanya Raga. Tatapan tajam langsung menghunus dan membungkam Alzio. Tidak ada niat Lydia untuk membalas ejekan Alzio. Beruntunglah Alzio karena keadaan genting ini, karena dengan itu dia tidak mendapatkan pukulan andalan Lydia. Arthur, lo bisa mantra kan? Gak lagi, tapi gue belajar sedikit mantra dari Alvin. Ya, tadi dia ledakin tuh nenek jelek. Mantra ledakan. Batin Lydia gadis itu lantas mengeluarkan kertas mantra ledakan. Sebuah ide yang apik juga muncul. Arthur, pakai mantra yang sama buat ngelawan dia. Bantu gue. Kalian tolong terus bantu yang lain bebas dari ilusi ini. Hancurkan tabungnya, karena kekuatan dia berasal dari energi semua teman kita. Retakan sedikit pada tabung bisa menguras sedikit tenaganya. Kalau hancur akan semakin baik lagi. Semakin pekat warna hitamnya, artinya sisi kegelapan orang itu juga sangat kuat. Kalian bakal sulit untuk memecahkan tabung, jadi pilih yang gak pekat. John dan Alzio mengangguk paham. Pantas saja tadi mereka gagal membebaskan Sila dan Sylvia. Itu karena kabut kegelapan mereka sangat pekat. Lantas berlari mengambil batu besar yang mereka gunakan untuk membebaskan Lydia. Kedua pemuda itu mengelilingi 6 tabung yang ada, melihat bagaimana keadaan kabut yang melingkupi 6 anak manusia itu. Alvin, dapat dilihat kabut yang menyelimuti pemuda itu tidak terlalu hitam atau tidak terlalu abu-abu. Keduanya langsung menghantamkan batu besar itu ke tabung Alvin terus-menerus sampai sebuah retakan terdapat di sisi tabung. Hal ini tentu membuat John dan Alzio semakin bersemangat melihat Arthur dan Lydia yang mengalami sedikit kemajuan dalam melawan monster ilusi itu. Seolah sadar tabungnya mengalami kerusakan, monster itu kian marah dan menyerang John dan Alzio dari belakang. Alzio, John! Keduanya menoleh dan terkejut mendapati serangan sihir hebat yang akan menghantam mereka. Asap putih meliputi lokasi mereka. Arthur dan Lydia merasa putus asa karena serangan dahsyat tersebut. Monster ilusi pun tertawa puas, namun kekalahan dari para anak manusia itu tertunda karena ternyata Alvin berhasil melindungi 2 sahabatnya dengan mantra perisai. Alvin! Keduanya merangkul Alvin penuh kegembiraan. Tak disangka di waktu yang tipis mereka berhasil menyelamatkan Alvin. Perisai itu perlahan hilang. Alvin melangkah maju mendatangi monster dengan kertas mantra yang terapit di 2 jarinya. Kalian pecahkan tabung lainnya, buat gue bantu Arthur sama Lydia. Saat sudah berhadapan dengan monster ilusi, tiba-tiba saja sorot mata Alvin melunak. Ia menatap telapak tangannya yang bersih. Beruntung itu semua cuma ilusi. Untung gue gak nyakitin lo beneran, Cak. Kalau itu beneran terjadi, gue gak akan pernah ngampunin diri sendiri. Tak terasa air matanya sudah menumpuk di pelupuk mata. Hanya satu kedipan air mata itu terjun membasahi pipi. Tidak, Alvin tidak akan lemah. Ia harus mengalahkan monster ilusi untuk menyelamatkan Acaira dari ilusi yang menjebaknya. Kembali pada tugas John dan Alzio, keduanya tidak akan berpikir lama. Pasalnya setelah Alvin ada tabung raga yang mudah untuk dipecahkan. Tabung pemuda itu sama abunya dengan milik Lydia, tapi mungkin saja pemuda itu tidak akan pernah mau keluar dari tabung itu. Pasalnya ilusi raga adalah ilusi paling indah di antara rekannya. 1, 2, lempar! Hanya butuh 2 kali lemparan tabung raga sudah pecah. Bodoh sekali mereka. Jika ia tahu cara kerja sihir tabung ini begini, mereka akan membebaskan kaptennya terlebih dahulu. Gua puyeng banget. Dia menatap tajam ke arah kedua rekannya. Sepertinya dia belum tersadar sepenuhnya dari ilusi. Tatapan Raga berubah saat netranya menangkap punggung Lydia. Dia tersenyum lebar. Woi, PA, bangun. Bantu kami pecahkan 4 tabung yang tersisa. Lydia, dia... Jangan mikir aneh-aneh deh. Itu cuma ilusi. Raga mengikuti langkah keduanya yang kembali memungut batu besar. Masalah status hubungannya dengan Lydia dia akan urus nanti.
Tabung selanjutnya adalah tabung Acaira. Mungkin karena yang melempari bertambah satu, proses pecahnya pun akan semakin cepat. Semoga saja begitu. Ketiganya berkelit saat asap itu berusaha menjerat mereka. Setelah kepulan asap itu menghilang perlahan, di sana gadis itu terduduk lemah. Alzio menghampiri gadis malang di depan sana, sedangkan Jeon hanya menatapnya datar. "Cak, lu gak apa-apa kan?" tanya Alzio setelah tubuhnya tepat terduduk di samping Acaira. Dari dulu kayak dia begitu. Rungut raga yang diangguki oleh Jeon, kedua pemuda itu hanya mengamati Alzio dan Acaira di sana. Teriakan monster itu mengalihkan atensi semua. Raga bergegas merogoh sakunya dan mengeluarkan beberapa lembar mantra. "Lo lanjutin pecahin semua tabungnya, gue bantu mereka." Perlawanan Lydia, Alvin, dan Arthur hampir saja menang. Tinggal sedikit saja. Seiring dengan tenaga Alvin dan Lydia yang semakin sedikit juga. Bahaya. Untungnya Raga datang membantu. Dikepung oleh 4 anak manusia bukan berarti monster itu bisa lenyap dengan cepat. Tapi pecahnya tabung Acaira memang semakin menguras kekuatan monster ilusi. Hanya 3 lagi sumber kekuatan dia. "Jangan bertele-tele, kita pecahkan tabung Anifa. Monster itu cukup banyak menyedot energi dia." Tabung milik Anifa begitu hitam, susah sekali bagi mereka memecahkannya. Bahkan Alzio dan juga Jeon yang sudah berbangga karena berhasil memecahkan 4 tabung saja kini sudah menyerah. Acaira masih berdiri mengamati tabung itu, matanya membidik melalui celah jari. Ya, dia menemukan satu ide cemerlang. Gadis itu memecahkan batu yang berukuran sedang dengan batu yang lebih besar. Kini batu berukuran sedang itu memiliki ujung yang sedikit tajam. Alzio dan Jeon yang tadinya berniat mengomentari tingkah tidak jelas gadis di depannya, mereka urungkan. Sekarang keduanya paham tujuan Acaira melakukan hal konyol. "Kalian salah arah, tidak akan pernah pecah jika begitu terus. Gue melihat ada retakan sedikit. Apa kalian pernah memecahkan tabung ini tadi?" "Gue mau membidik retakan yang sepertinya berukuran beberapa inci." "Weh, inci? Kecil bro, bagaimana lu bisa lihat?" Alzio rupanya penasaran. Sebagai teman satu fakultas, dia tidak akan tinggal diam jika ada sesuatu yang tidak masuk akal. "Sedikit bantuan mantra yang gue punya." Setelah mengambil ancang-ancang, dengan yakin Acaira melemparkan senjata buatannya. Ya, ujung yang sedikit tajam itu tepat mengenai retakan yang hampir tak kasat mata itu. "Kalian lanjut, gue mau berusaha mencari retakan 3 tabung lainnya. Gue yakin kalian bertiga pasti menyelamatkan orang yang paling kalian sayangi dulu, bukan? Jadi feeling gue tabung Sila dan Sylvia pasti ada retakannya. Pokoknya harus pecah." "Jika Acaira bisa, gue juga dong. Masa kalah sama cewek?" Dengan sisa tenaga Raga dan pecahnya tabung Anifa oleh Jeon dan Alzio, monster itu perlahan menunjukkan kekalahannya. "Rasanya gue gak sanggup lagi. Sekali lagi." Raga membantu Lydia bangkit, ukiran senyuman seolah memberikan semangat. Ketiga rekannya kembali berfokus membaca mantra dan melemparkannya ke arah monster. Kepulan asap hitam pekat mengiringi gelegar teriakan monster mengerikan itu. Keempatnya bahkan sulit bernapas karena busuknya aroma asap yang menyelimuti. Hancurnya monster ilusi bersamaan dengan hancurnya 2 tabung yang tersisa. Setelah asap itu menghilang, sebuah cermin yang mengapung muncul di tengah-tengah mereka. "Ambil dulu Thor, nanti serahin ke Sila." Di saat teman-temannya sibuk mengambil cermin 2 sisi, Alvin dengan sisa tenaganya bangkit berjalan ke arah Acaira yang masih terduduk. Gadis itu mendongak menatap Alvin yang ikut terduduk di depannya. Alvin itu lebih tinggi darinya, jadi meski sama-sama duduk dia akan tetap mendongak. "Zio, lu ganggu orang?" bisik Jeon pada Alzio yang masih duduk di sisi Acaira. Jeon menarik paksa lengan pemuda itu, menyeretnya hingga ke sisi Sylvia.
Ada genangan air mata yang Acaira lihat di mata pemuda itu. Jujur ini pertama kali ia melihat Alvin menangis. Tangan pemuda itu terjulur, menyibak rambut Acaira yang menutupi sebagian wajahnya. Mulus, tidak ada goresan bekas ujung pedang di kening Acaira. Ternyata benar hanya ilusi. Tanpa aba-aba, Alvin menarik gadis itu dalam pelukannya. Ingin Acaira menolak mengingat Alzio yang berpindah posisi duduk di belakang Alvin, yang artinya kini ia menatap Alzio secara tidak langsung. Pemuda itu hanya tersenyum manis ke arahnya. Ia sibuk merangkul Sylvia yang masih lemah di sampingnya. Tapi mendengar tangisan Alvin yang lepas akhirnya membuat gadis itu menerimanya. Berdamai sebentar dengan hati yang egois tidak ada salahnya, kan? Raga tidak tinggal diam melihat semua rekannya begitu manis. Siapa yang ingin dengan sendiri sih? Dia nekat merangkul pundak Lydia, membuat satu pukulan mentah kembali menggoyangkan lambungnya. Adegan ia terjatuh karena pukulan Lydia rupanya akan menjadi kisah pokok pemuda itu. Sama seperti sekarang, dia harus terjerembab karena pukulan Lydia. Dan lagi-lagi pemuda itu harus menjadi bahan tertawaan semua rekannya atas nasib asmaranya yang kurang mujur. Mereka memutuskan bermalam di tepi hutan ilusi. Kini tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Monster sudah lenyap, tinggal menunggu petualangan ke pulau selanjutnya saja, Pulau Hitam. Bagaimana stok makanan? Sila, Jion. Aman, Kapten. Seru keduanya berbarengan kemudian tertawa bersama. Sedangkan Raga yang selaku kapten hanya menggelengkan kepala. Heran, ralat. Bukan heran, melainkan iri. Dengan pakaian bagaimana? Sylvia, Hanifa? Masih aman juga, Kapten? Aman lah. Kalian aja selama di sini nggak ganti baju. Sambung Hanifa membuat ledakan tawa terdengar. Semuanya menoleh ke arah sepasang rekan mereka yang masih asik mengobati burungnya sedikit aneh rupanya. Siapa lagi jika bukan dokter dadakan Acaira dan Alvin? Keduanya menemukan burung itu di perjalanan menuju tepi hutan. Bukan begitu harus searah ngolesnya? Begini. Tegur Raga. Acaira segera menarik burung yang kakinya saja masih dipegang oleh Alvin. Burung itu sontak saja mengepakkan sayapnya kesakitan. Maafin gue, Bur. Stok obat-obatan bagaimana? Raga mulai bertanya. Yang ditanya hanya mengacungkan jempolnya, pertanda stok obat mereka baik-baik saja. Ada obat penakal sakit tinju nggak? Tanya Jeon, matanya menatap bergantian Acaira dan Alvin yang tengah saling pandang keheranan. Iya, mau nyari buat Rara nih. Kasihan dia ditinju mulu, siapa tahu ada penangkal sakitnya, jadi pas ditinju gak sakit. Ya kan, Ra? Mereka berdua terlalu niat menistakan kaptennya sehingga pelototan mengerikan Raga saja tidak membuat keduanya gentar. Niat banget lo nistain kapten sendiri. Arthur menimpuk kepala kedua rekannya menggunakan apel yang ada di tangannya. Mana ada obat seperti itu, ngaco kalian. Pakai penangkal Gatot Kaca sana, dijamin ampuh. Semuanya tergelak, tidak memperdulikan Raga yang kesal setengah mati. Dipermalukan di depan gadis yang dicintai, siapa yang tidak kesal? Setelah mengabsen, Raga ingin duduk karena hanya dia yang berdiri. Hanya ada tersisa ruang kosong di dekat Lydia. Belum duduk saja gadis itu sudah menatapnya horor, lebih horor dari hantu di dunia manusia. Kapten sesama kapten harus berdampingan, ucap Sila, Sylvia dan Hanifa. Ketiganya ketularan kekasih mereka. Suka sekali membuat Raga diam tidak berkutik. Tidak ada pilihan lain, tidak mungkin dia duduk di tengah dekat api unggun. Sayang sekali wajah paripurnanya harus kepanasan. Paripurna menurut dia sendiri. Pasrah saja antara senang dan ragu, Raga duduk di samping Lydia. Keadaan sempat hening beberapa saat sampai akhirnya sesuatu terjadi. Jadi, Mak, keselak aku.
Jadi kita akan melakukan perjalanan ke Pulau Bayangan tanpa pulang, supaya misi ini cepat selesai. Semuanya bertukar pandang, masih mencerna keputusan Kapten Galak mereka. Sebenarnya keputusan ini baik juga, mengingat sudah 2 minggu lebih mereka habiskan dan baru menempuh setengah perjalanan. Sekarang kalian istirahatlah. Pulau Bayangan sangat berbahaya. Dari 2 pulau yang kita singgahi, dirikan tenda lalu istirahat. Lydia mengguncang pelan lengan pemuda yang tengah terlelap dengan nyenyaknya. Kelopak mata yang dihiasi bulu mata panjang itu perlahan terbuka. Ya, meski seperempat yang terbuka. Lydia terkekeh melihat penampilan Raga yang acak-acakan. Ini melangkah di mana gadis itu bisa tertawa manis seperti teman-temannya. Raga yang dengan kesadarannya hanya setengah dan nyawa yang masih tercecer dari ujung selatan sampai ujung utara, hanya tersenyum samar melihat tingkah gadis di depannya. Kalau kayak gini lo kan imut, gak jadi gue tendang, ucap Lydia seraya memencet hidung Raga kemas. Raga menempelkan punggung tangannya pada kening Lydia, tapi suhu tubuh gadis itu normal, tidak panas. Berarti gadis di depannya sadar sepenuhnya. Ada apa? Gue gak bisa tidur, tolong temeni. Ini bukan lagi ilusi, tapi sifat gadis itu kini melebihi ilusi. Raga menegakkan posisi tubuhnya. Dia menahan kantuk mati-matian. Dia baru saja tidur 20 menit lalu setelah berbincang dengan Alvin. Tadi Lydia sudah tertidur pulas, maka dari itu Raga berani ngomong secara gamblang. Jika gadis di depannya mengaku tidak bisa tidur, artinya tadi dia hanya berpura-pura tidur. Apa Lydia mendengarkan semua perbincangannya dengan Alvin? Mau didongengin? Lydia mengangguk. Demi apapun dia akan menerima semua tawaran yang bisa membuatnya tertidur. Dia mengantuk hanya saja setelah mendengar penuturan Raga yang tanpa sengaja dia dengar. Sontak saja rasa kantuk itu buyar. Kini posisinya duduk membelakangi pintu tenda Raga. Tidak mungkin ia masuk. Bisa-bisa ia akan diinterogasi 2 kali 24 jam oleh keempat sahabatnya. Dongeng tentang Cinderella mengalir begitu saja, sesekali diselingi Raga yang menguap. Jika sepatu Cinderella dari kaca, kenapa tidak pecah saat dia lari? Lydia melontarkan pertanyaan agar pemuda itu tidak mengantuk lagi. Ya karena sepatunya dari kaca stainless. Semburan tawa keluar dari bibir Lydia yang biasanya mengeluarkan kalimat pedas. Entah kenapa malam ini ia begitu. Serius? Gak malu sama mereka? Lydia menoleh ke arah belakang di mana pintu tenda di depan tenda Raga masih terbuka, menampilkan 2 insan yang menontonnya sejak tadi. Lydia memang membelakangi pintu tenda Raga. Di belakangnya, atau lebih tepatnya di depan tenda Alvin, ada Acaira dan sang pemilik tenda yang masih tertegun melihat aksinya tadi. Bahkan marshmallow yang Acaira bakar hampir kosong. Untung saja Alvin menyadarinya dan langsung mengangkat tongkat kayu yang dipegang Aca. Aca, kenapa masih bangun? Kan malu aku. Teriakan menggelegar Lydia membuat gadis itu sontak bersembunyi di belakang tubuh Alvin. Dia hanya berani memperlihatkan sebelah matanya di balik punggung tegap Alvin. Bagaimana tidak, teriakan Lydia hampir menyamai teriakan monster ilusi. Ada apa? Ada gempa kah? Tanya Alzio yang terburu-buru membuka resleting penutup tendanya. Woi, jangan teriak. Hanifa kemudian menarik kepala Sylvia yang satu tenda dengannya untuk masuk lagi, melanjutkan tidur yang terganggu oleh teriakan Lydia. Nggak ada yang lebih keras, sindir Sila setelahnya melirik Acaira, teman satu tendanya, sebelum melanjutkan tidur lagi seperti Hanifa. Biarkan saja Lydia dan Acaira begadang. Dia bisa sepuasnya tidur di dalam tenda tanpa harus berbagi tempat dengan kedua gadis itu. Arthur hanya menepuk pelan bahu Alvin, temannya berbagi tenda. Mengambil marshmallow milik Acaira, mengunyahnya habis sebelum kembali tidur. Jika saja Acaira tidak lagi diliputi takut karena teriakan Lydia, pasti Arthur akan kena teriakan nyaring Acaira. Padahal gadis itu sangat lapar untuk saat ini.
Kalian ngapain di sana? Awas saja kalau sampai ada yang apa-apa. Gue repost ke akun gosip akan nyinyir. Lydia menghela napas pelan. Semua temannya tidak peduli dan tidak kepo untuk saat ini. Dia selamat. Syukur sekali. Cak, keluar. Gadis itu beringsut memperlihatkan setengah badannya. Dia menampilkan deretan gigi tersenyum konyol sebelum semburan lava emosi Lydia meluap padanya. Kenapa lu bangun? Lydia memulai interogasi. Yang ditanya malah menggaruk tidak jelas. Sesekali melirik Sila yang mulai pulas. Acaira menatap Alvin, berharap pemuda itu bisa menyelamatkannya dari amukan monster manusia. Saat lu bangun terus bangunin Raga, gue ngintip dari tenda, perut gue keroncongan. Ya karena ada Alvin yang pakar jagung, gue samperin lah. Kening Lydia mengkerut, mencoba mencerna kalimat rekannya itu. Detik berikutnya ia mengeluarkan satu pertanyaan lagi. Saat gue keluar tenda, gue nggak lihat Alvin. Jadi sejak kapan kalian di sini? Tadi gue ngambil wadah di dalam tenda. Lihat lu yang nekat bangunin Raga, ya gue diem. Lumayan nontonin orang kasmaran, ya kan Cak? Alvin meminta persetujuan gadis di sampingnya yang sebenarnya tidak terlalu penting untuk membuat Lydia percaya. Acaira mengacungkan kedua jempolnya, tapi kembali ia turunkan setelah mendapatkan pelototan Lydia. Oh, jadi Lydia suka sama Raga ya? Seru Sila diikuti oleh semua rekannya. Ternyata semua berpura-pura kembali tidur. Lihatlah, setelah semuanya terkuak mereka bangun dengan semangat 45. Raga hanya tersenyum miring melihat wajah Lydia yang berubah pias. Gadis itu memerah. Semburat merah muda di pipinya tidak bisa disembunyikan lagi. Wah, Nif, kita punya berita terpanas nih. John berujar sembari menepuk pundak Anifa. Biasa aja bego, gue ngantuk. Lo awasi aja perkembangan terbarunya. Terus jangan lupa wawancara Acaira sama Alvin yang jadi saksi. Nanti pas pulang kita buat beritanya. Tita Anifa seraya memukul kepala Jeon membuat pemuda itu meringis kesakitan. Enggak. Gue kapan suka sama Raga? Kalian main sebar fitnah aja. Lydia berkoar, tapi apapun perkataannya tidak akan pernah merubah fakta yang diserap oleh kawan-kawannya. Entah duka apa lagi yang akan menghampiri ke-10 anak manusia itu. Yang terpenting saat ini mereka tengah menikmati bahagia sementara. Ya sementara, karena duka Pulau Bayangan masih menunggu. Saat semua rekannya sudah puas mengobrol dan kembali bersiap tidur, Anifa justru terdiam. Gadis itu menatap serius semua rekannya. Jangan bilang lo kesurupan setelah pos ketawa tadi. Tegur Acaira seraya menarik lengan Anifa. Mereka tidak satu tenda, tapi melihat Anifa yang gelagatnya sedikit aneh, gadis itu berinisiatif menggoda. Gadis itu tetap diam, menatap satu persatu rekannya dengan serius. Orang yang sering bercanda sekalinya serius sangat menyeramkan. Jangan ingin mengeluarkan kata-kata pedas yang ia turunkan dari Anifa, tapi gagal saat gadis itu memberi isyarat dengan telunjuknya yang berdiri tegak, menandakan semuanya diam saja. Gue merasa ada yang aneh. Semua pandangan masih tertuju pada Anifa yang terdiam. Keadaan semakin membingungkan dan membuat penasaran saat gadis itu memasang wajah khawatir yang kian jelas. Sila yang takut melihat ke kanan dan ke kiri untuk memastikan. Sylvia turut takut. Gadis itu mengeratkan genggaman tangan Alzio yang ada di sebelahnya. Acaira juga turut merasakan khawatir karena Anifa masih bungkam. Kenapa sih, Nif? Kita harus cepetan selesaikan tugas ini karena gerbang pintu gaib semakin parah keadaannya. Gadis itu menatap air muka sahabatnya yang terkejut. Ya, ia juga sama terkejutnya. Bahkan lebih terkejut, namun inilah yang ia rasakan. Inilah kenyataan dari firasatnya. Mereka yang bahkan belum beristirahat dengan tenang dan sudah harus melanjutkan perjalanan yang pasti lebih buruk lagi. Istirahat aja dulu, pasti masih capek. Besok aja, toh bentar lagi pagi. Semua orang mengangguk setuju karena rasa lelah yang kian menjalar tidak ada penolakan. Jika terlalu memaksakan diri juga tidak akan baik, bukan? Biar gue bantu.
Gak perlu. Raga mematung di tempat begitu mendapati perlakuan Lydia. Pasalnya sikap dingin gadis itu tidak lagi ditemukan tadi malam. Namun kenapa sekarang dia kembali seperti dulu, bahkan lebih buruk lagi? Lydia tampak sedang menyusun barang di atas booth. Kebetulan yang tidak jauh dari keberadaan gadis itu ada Acaira yang sibuk membereskan obat-obatan, hanya sendiri tanpa Alvin. Ya karena pemuda itu dan anggota lain sedang sibuk di tempat pemasangan tenda tadi malam. Acaira hanya bergumam setengah terkejut. Ia berbalik menatap Raga sekilas, lantas kembali melanjutkan kegiatannya. Sahabat lu jago banget ya tarik ulurnya, ucap Raga dengan nada sedikit keras. Matanya juga sekilas melirik ke arah Lydia. Terlihat jelas dia sedang menyindir gadis itu. Acaira menoleh ke arah pandang Raga, lantas ia tersenyum sinis. Pandangan Acaira melunak saat menatap Raga. No comment. Namun Raga tidak mau berhenti begitu saja. Mau gimana juga cowok punya perasaan. Perasaan bukan mainan. Raga dan Acaira terkejut mendengar gebrakan Lydia. Gadis itu baru saja memukul badan Bud. Bisa dijamin tangannya pasti sakit, tapi wajah gadis galak itu masih datar, menatap penuh emosi seolah ingin melahap Raga. Hello. Sapaan ceria Sila memecah keheningan yang ada di antara ketiganya. Lydia langsung saja menaiki booth dan duduk di kursi sebelah Sylvia. Tidak ingin bertanya, Sylvia hanya diam menerima keberadaan Lydia. Perjalanan dimulai tetapi keadaan masih hening. Lid, ilusi itu tercipta dari rahasia hati yang bisa bikin kita terlena kan? Iya. Dia minta maaf sama lo, buat karena gue udah benci sama lo. Maaf karena gue udah jahat. Walau itu ilusi, gue tetap ngerasa salah. Ternyata kalimat yang terucap oleh Sylvia tidak hanya terdengar oleh Lydia saja, tetapi yang lain juga mendengar jelas. Beberapa orang yang mendengar sedikit tak percaya. Padahal Sylvia adalah salah satu dari semua anggota Dua Dunia yang paling sering menempel pada Lydia seperti permen karet. Ya, rahasia hati orang tidak ada yang tahu. Ilusi lo apa, Lid? Kepo nih. Lydia menatap ke arah Raga kosong, seolah bukan Lydia yang selama ini. Yakin mau tahu? Dari tatapan lu dan perubahan lu tadi malam, kayaknya ilusi lu itu bucin ke Raga deh. Bukan cinta tapi benci. Dalam ilusi itu kebencian sama Raga berlipat ganda. Yang beruntung hanya ilusi bukan nyata. Oh, jadi gara-gara ini lo tarik ulur sama si Raga? Bukan. Lah terus? Anifa tidak menjawab. Ia hanya bungkam menatap Lydia yang diam dengan tatapannya menyuruhnya bungkam, menusuk. Tatapan itu bahkan lebih menyeramkan dari seekor singa asli. Perjalanan ketiga yaitu Pulau Bayangan, bukan tempat yang mudah untuk ditaklukkan. Tempat itu adalah sebuah sarang bagi bayangan manusia yang penuh dendam, bayangan yang telah tercemar oleh sihir jahat. Masalahnya monster bayangan ini tidak hanya satu, tapi ada sangat banyak sekali. Ratusan atau bahkan ribuan jumlahnya. Monster bayangan ini dia gimana ya? Sila memecah keheningan perjalanan mereka. Sejak perbincangan itu mereka terus diam. Yang terdengar hanya suara mesin booth saja, karena masing-masing sibuk dengan pikiran mereka. Monster bayangan lebih bahaya dari troll atau monster ilusi, karena mereka bakal ngambil roh kita. Jumlahnya juga banyak banget. Serius? Ya karena dia tercipta dari kebencian manusia. Booth mulai menepi. Ke 10 anak muda yang awalnya duduk di atas kendaraan air tersebut mulai turun dengan barang yang mudah dibawa. Hembusan hawa yang tidak mengenakan mulai terasa menyengat kulit. Bahkan Lydia yang tidak terlalu peka saja bisa merasakan, apalagi Acaira, Sila dan para anggota Treskes yang jelas semua indigo kecuali Arthur. Semua orang berkumpul membentuk lingkaran menatap dua kapten yang masih diam sejak tadi. Ini senter untuk kalian, jangan sampai hilang. Buat? Kalau ada monster bayangan tinggal arahkan senter ke mereka. Nah, ini untuk kalian. Biar mereka nggak ambil roh kita.
Lydia membagikan sebuah botol kecil. Di dalamnya terdapat sebuah serbuk hitam yang menjadi penangkal. Fungsi senter ini kayak pistol. Ya, kita langsung bagi tim. Pulau ini bentuknya vertikal dan gak luas, jadi butuh 2 tim untuk ke arah kanan dan kiri. Gue, Alvin, Aca, Sylvia, sama Alzio ke kanan, sisanya ke kiri. Gak keberatan kan, Pak Kapten? Lydia menatap ke arah Ragam meminta persetujuan. Ragam menggeleng kikuk. Setelah mendapatkan jawaban, Lydia langsung memimpin pasukan untuk mengarah ke kanan pulau. Tidak ingin memperpanjang masalah, Raga lantas juga meninggalkan titik pusat. Kalau udah ada tanda-tanda kasih kode. Pergi ke Acaira pada tim yang mengarah ke kiri pulau. Sebuah acungan jempol yang dilayangkan Anifah menjadi jawaban pasti untuk tim kanan. Sebenarnya singa lo kenapa sih, Gak? Raga masih diam menunduk dalam seolah enggan membahas semua ini. Kenapa percintaan saja nasibnya tidak bagus? John dan Arthur terlihat prihatin pada pemuda melankolis itu. Kalau lu gak kuat berjuang lagi, selesai misi cari yang baru. Lu ganteng, idaman para cewek, jago masak, gak sombong dan rajin menabung. Lu ngelawak. Gak lucu, Jek. Nyari cewek lagi. Gak akan ada yang kayak Lydia. Selera lo memang unik. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Detik kemudian kepala Raga yang tertunduk dalam terangkat sepenuhnya. Nif, lu teman dekat Lydia, pasti tahu penyebab kenapa cewek singa gue berubah kan? Sebenarnya pekikan dari arah kanan pulau membuat Raga dan lainnya terkejut. Itu suara Acaira. Anifah lantas berlari dahulu menuju kanan pulau. Namun langkahnya tercekat saat sosok bayangan hitam dengan kaki panjang dan tubuh kurus berdiri di hadapannya dengan seringai yang menyeramkan. Anifah mundur beberapa langkah, tapi secepatnya Arthur menariknya dari belakang. Sosok jangkung itu langsung tersorot oleh senter milik Sila. Menghilang secepat itu bayangan menyeramkan tadi menghilang. Anifah mengelus dadanya lega diikuti dengan rangkulan Arthur di pundaknya. Selama itu Raga sama Lydia cuma nakutin, ternyata itu cuma anak buahnya, cuma rakyat biasa. Belum pasukannya, belum monster aslinya, PA. Raga menonyor kepala Jeon sehingga badan pemuda itu sedikit terhuyung ke belakang. Pekikan Acaira bagaimana? Tanya Anifah sesaat setelah dia ingat dengan hal yang membuat ia berbalik tadi. Alvin berbalik mendapati Acaira yang mematung di depan monster yang mirip dengan monster yang menghadang Anifah tadi. Minggir, Cak! Teriak Alzio seraya menarik lengan Acaira kemudian mendorongnya ke belakang. Sorot senter Lydia dan Sylvia memudahkan semuanya. Memang mereka baru masuk hutan ini, dan yang tadi hanyalah simulasi dari semua monster yang kekuatannya bertahap. Gadis itu meringis pelan saat sikutnya mengeluarkan darah segar. Jika di dunia manusia, Lydia yang sering terluka, entah kenapa di sini Acaira yang menjadi langganan luka. Bersihin balik lengan lo. Tita Alzio. Ya Alzio, tidak ada yang tahu mantra apa yang menyihirnya menjadi protektif terhadap Acaira. Jika mengulas balik ke pulau vampir, pemuda itu bahkan tidak berbuat apapun saat Acaira hampir lenyap di tangan troll. Saat itu emosi Alvin meledak kepadanya atas keegoisan Alzio. Vin, pinjam kotak lo. Alvin yang masih mematung melihat kejadian itu seketika terkejut. Ia buru-buru mengeluarkan kotak obat berisi kapas dan obat merah. Luka Acaira hanya luka kecil, jadi tidak butuh obat khusus. Alzio cekatan juga dalam mengobati. Dia satu fakultas dengan Acaira, harusnya keduanya bisa menjadi pasangan dalam segala hal. Tapi sayangnya kecocokan bukan berarti harus bersatu, bukan? Drama macam apa lagi nih? Desis Lydia hampir tidak terdengar oleh siapapun karena Sylvia dan Alvin masih terpaku melihat kejadian ini. Tumben lo baik. Sebagai bentuk permintaan maaf saat di pulau vampir. Lalu, lu kan sahabat gue yang sudah banyak membantu sebelum bisa dekat dengan Sylvia. Iya, dan lu juga adalah sahabat yang paling banyak kasih luka ke Acaira.
Gadis itu mendapatkan tatapan tajam dari Acaira, membuatnya menghela napas kasar. Segala apapun dirinya, jika sudah begini dia akan tetap mengalah. Gak perlu sinis gitu dong, kita lanjut. Belum sempurna badannya berbalik, ada ratusan monster yang menghadang mereka. Merapat! Seru Alvin, bagaimana tidak? Hutan tempat mereka berpijak di sisi kiri dan kanannya adalah jurang yang dasarnya saja tidak bisa dilihat karena kedalamannya. Monster paling depan lenyap satu persatu. Sekitar 5 monster menghilang karena sorot senter yang berasal dari arah belakang. Sylvia menyorot monster dengan senter yang ia bawa. Semakin dilenyapkan, semakin banyak mereka datang. Monster yang tadinya berjumlah ratusan kini semakin bertambah. Senter dari 5 orang tidak akan pernah cukup melawan ribuan monster yang semakin mengganas. Vin, mantra yin yang, mantra cahaya. Lydia berusaha fokus menuliskan bait mantra pada kertas panjang. Alvin mengambil alih posisi Alzio yang paling depan karena saat menulis mantra ia dan Lydia diposisikan di tengah. Siap. Ucapan Lydia hanya ditanggapi dengan anggukan mantap oleh Alvin. Keduanya melempar bersamaan kertas mantra yang kemudian mengeluarkan cahaya yang amat terang. Ribuan monster tadi terpukul mundur. Hanya tersisa beberapa yang akhirnya melarikan diri. Menggunakan mantra yin yang bukan semudah itu. Hanya melempar mantra kemudian menang. Salah besar. Getaran hebat dari mantra itu membuat keseimbangan Sylvia goyah. Gadis itu terpeleset, kakinya tidak berpijak lagi di tanah yang datar. Sekuat tenaga ia berpegangan pada rumput yang bisa ia pegang. Tapi akar dari rumput tidak sekuat itu untuk menopang tubuhnya yang sedikit lagi akan terjatuh. Akar rumput tercabut bersamaan dengan teriakan Sylvia. Satu tarikan dari tangan kekar itu membuat Sylvia memberanikan diri membuka mata. Tubuhnya kini menggelantung hanya bertumpu pada tarikan tangan Alvin. Pemuda itu mati-matian bertahan mengangkatnya, barulah Alzio membantu. Nyawa Sylvia selamat, hampir saja ia pulang tanpa raga dan hanya nama. Gadis itu tidak henti-hentinya mengatur deru nafasnya yang tidak beraturan. Sementara Acaira membantunya dengan memberikan air minum. Monsternya sudah hilang. Iya, dan hampir saja teman kita ikut hilang. Entah karena terlalu syok atau mungkin lupa, genggaman Alvin pada Sylvia belum terlepas. Bahkan Sylvia menggenggam erat tangan pemuda itu, layaknya saat berjuang naik tadi. Gak bisa kita lanjut? Gadis itu bertanya, tapi pandangannya tidak lepas dari tangan Sylvia dan Alvin yang masih bertahun. Bisa. Alvin melepaskan genggamannya pada Sylvia. Alzio membantu kekasihnya bangkit seraya menanyakan perasaan Sylvia. Lu baik-baik aja kan? Gak ada yang sakit? Gadis berpipi cabai itu hanya menggeleng, berusaha kembali berdiri dengan bantuan Alzio. Kelimanya kembali melanjutkan perjalanan, tapi lagi-lagi satu monster bayangan bertubuh sedikit kurus menghadang. Satu sorotan dari senter Lydia saja bisa membuatnya lenyap. Kelima anak manusia itu sudah tentu berpikir semudah ini menaklukkan monster itu. Mereka bahkan tidak mengingat tim satunya lagi yang mungkin saja mendapatkan imbas dari yang mereka lakukan. Belati kelam ada di bawah batang pohon yang daunnya berwarna ungu. Lydia memecah keheningan di tengah suasana mencekam keempat rekannya. Bukan suasana hutan yang membuat gadis galak itu merinding, melainkan suasana keempat rekannya yang sedang tidak baik-baik saja. Yang itu? Tanya Sylvia, sorot senternya menunjuk salah satu pohon paling besar dengan daun yang berwarna ungu pucat. Akar-akar itu menonjol, menandakan usianya sudah tua, tapi ajaibnya tidak ada satupun daunnya yang gugur jatuh ke tanah. Siapkan mantra pemotong dari mantra yin yang. Vin, fokus, jangan ngeluarin isi taman bintang lagi seperti di Pulau Vampir. Kayak dia ngeluarin rusa aja. Sekarang gue fokus karena nggak mikirin siapa-siapa. Nah lu tiap mau pakai mantra penebang selalu ada aja masalah dengan Aca.
Lydia memelankan volume suaranya, tapi bagaimanapun juga Achaira akan tetap mendengarnya. Alvin mengambil kertas dari tangan Lydia, mulai menulis tanpa menghiraukan ejekan gadis di sampingnya. Keduanya kembali beradu pandang. Kini ada senyuman miring di wajah Alvin, membuat kurat kebingungan jelas terlihat di wajah Lydia. Kalau sekarang lu gak mikirin siapa-siapa, makanya kemarin lu mikirin Raga. Gue menang. Pemuda itu menarik paksa kertas mantra yang memang sudah tersodor ke arahnya sejak tadi. Namun karena sang pemilik kesal padanya, jadilah aksi tarik-menarik. Alvin selamat untuk saat ini karena tidak mungkin Lydia akan melayangkan tinjunya di saat seperti sekarang. Setelah kertas mantra tertempel, tumbanglah pohon ajaib itu, menyisakan tanah yang longsor menimbulkan lubang akarnya. Ada satu peti di dalam lubangnya. Buru-buru Alzio mengangkat peti yang terlihat sudah sangat tua. Warna besi yang mengelupas tidak membuat kecantikan peti itu berkurang. Coraknya masih terlihat jelas, sangat cantik. Ini giliran gue. Achaira menggeser posisi Alzio. Gadis itu akan memulai aksi membuka peti tua berisi belati kelam, benda yang menjadi incaran mereka di pulau ini. Lu bisa mantra yang aneh-aneh tapi bermanfaat. Lebih mirip seperti penyihir, canda Alzio dengan tawa di akhir kalimatnya. Achaira tertawa sedikit melirik Alvin yang menatapnya datar. Entah apa kandungan kalimat Alzio tadi sampai membuat keduanya berekspresi seperti itu. Apa ada yang salah dengan penyihir? Achaira sontak menggeleng. Detik berikutnya ia mengeluarkan kalimat yang lebih seperti membela penyihir. Tidak, penyihir tidak selalu jahat dan ilmunya tidak selalu aneh-aneh. Ada juga yang bermanfaat. Gadis itu kembali fokus merapalkan mantra. Tangannya sibuk menggenggam gembok yang menyegel rapat peti tua. Tak butuh waktu lama setelah mantra itu selesai, terbukalah peti tua yang menyimpan sebuah belati dengan sarung berwarna kehitaman. Pantas saja disebut belati kelam. Gak pernah gue sangka. Lydia sibuk mengangkat belati itu lalu menunjukkannya kepada keempat rekannya. Penghemat waktu, kita bisa secepatnya ke pulau terakhir. Kita cari tim kiri, jangan bertele-tele. Achaira meninggalkan rekannya, membuat tanda tanya muncul di benak masing-masing. Gadis itu kini seperti remaja labil, kadang baik hati dan periang. Kata-katanya lembut, tapi bisa juga lebih pahit dari Lydia. Alvin hanya mengekori langkah Achaira yang semakin melebar. Sementara Sylvia yang masih syok hanya dituntun pelan oleh Alzio. Lydia yang tidak mau ambil pusing hanya berjalan di tengah dua pasang sejoli yang keadaannya jelas berbeda. Di belakang begitu manis, sementara di depan jangan tanyakan lagi ketegangannya. Langkah mereka terhenti saat sudah sampai di mana mereka berkumpul pertama kali. Raga! Semuanya tersentak saat teriakan Sila dari ujung hutan begitu histeris. Lydia bahkan sampai membanting belati kelam yang digenggam. Alvin memungut belati yang sempat lepas dari genggaman gadis itu. Raga kenapa? Lydia kalap. Beginilah jadinya kalau perhatian sering disembunyikan di balik ego. Lydia sudah seperti orang gila menanyakan satu persatu timnya yang sudah jelas tidak tahu bagaimana keadaan Raga. Sama seperti dirinya. Kita susul mereka. Kita terkepung. Kalian usahakan terus tembak monsternya dengan sentar. Gue nulis mantranya dulu. Monster bayangan kelemahannya tidak bisa diremehkan. Walaupun tumbang dengan sorot senter, jika sampai tersentuh olehnya, dia akan menyedot ruh dari Raga yang disentuh olehnya. Hati-hati, jangan lengah. Peringat Sila pada Anifa yang sempat kewalahan. Kalau merasa terancam, berlindung di belakangku, Nif. Tidak, aku tidak selamat dan semanja itu. Ada satu senyuman bangga yang tercipta di wajah Raga, bangga atas rekannya yang mau berusaha keras. Satu kertas itu ia lemparkan ke tengah-tengah gerombolan monster, menciptakan cahaya yang sama seperti Lydia dan Alvin tadi. Nyala kalian semua!
Tangannya ia tepuk ringan, menghilangkan debu yang menempel. Semuanya mengelus dada lega, merasakan aman karena semua monster bisa mereka taklukkan. Begitulah manusia, cepat puas dan berbangga diri dengan pencapaian yang belum permanen. Satu tepukan ringan di bahu Raga membuat pandangan pemuda itu mengabur. Perlahan hanya teriakan Sila yang bisa ia dengar, setelahnya sepi dan tentunya gelap gulita. Itu adalah monster yang sesungguhnya ukuran badannya sangat tinggi, menjulang seperti 3 kali panjang pohon kelapa. Raga terkapar di atas tanah, tidak sadarkan diri. Denyut nadinya melemah, menandakan ia sedang koma. Ruhnya telah tersedot dan monster itu melarikan diri entah kemana. Raga! Pekikan dari arah kanan membuat keempat anak manusia itu menoleh. Rupanya tim Lydia datang ke di situ terburu memangku kepala Raga. Bibir yang biasanya bercelotet tidak jelas saat dipukul Lydia kini hanya terkatup rapat memucat. Tangan gadis galak itu terpana pada pergelangan tangan Raga. Air mata melesat keluar saat Lydia menatap gelang yang sama dengan miliknya di tangan Raga. Gelang yang pemuda itu berikan saat berbelanja di toko antik sebelum memulai petualangan. Nadinya melemah. Nif, kemana perginya monster tadi? Tanya Acaira. Gadis itu hanya menggeleng lesu, kemudian menunjuk Sila yang menjadi saksi mata kejadian beberapa menit lalu. Telunjuk Sila mengarah ke arah barat hutan. Alvin mendesak gadis itu agar mau menceritakan kronologi kejadian tadi. Monster itu keluar dari batang pohon yang itu. Sila menunjuk salah satu batang pohon yang paling tinggi. Raga membelakangi pohon yang gue tunjuk. Monster itu keluar seperti melepaskan diri dari pohon. Dia seperti menempel di pepohonan itu. Tingginya sama seperti pohon tempatnya bersemayam. Semua bergidik ngeri membayangkan sosok monster yang melepaskan diri dari pohon. Jadi selama mereka bertarung, Raja Monsternya telah mengamati gerak-gerik tim Raga. Monster bayangan mendekati Raga. Gue pikir Raga akan selamat setelah gue tembakin itu monster pakai senter. Ternyata senter ini tidak berfungsi saat gue berusaha menyalakannya. Dia menepuk bahu Raga pelan dengan tangannya yang super panjang. Setelahnya monster yang tadinya bayangan abu berubah menjadi hitam legam karena roh Raga tersedot. Lydia diam. Hanya air mata yang menjadi tanda gadis itu sedang berduka. Tidak ada yang berani menegurnya atau sekedar mengajaknya berbicara. Tepukan pelan di bahu Acaira membuat gadis itu menoleh. Alvin menatapnya tersenyum, memberi kode bahwa keduanya akan turun tangan melanjutkan ini semua. Kita nggak bisa cuma berdua. Gue butuh darah Anifa saat berhasil mengambil ruh Raga nanti. Gue juga butuh Arthur yang akan membantu mantra peledak. Butuh John dan yang lainnya. Acaira menghela napas gusar. Ia kembali duduk di dekat Lydia yang masih memangku kepala Raga. Usapan pelan di pundak gadis itu ia berikan sebelum memberikan keputusan. Lid, lo lagi berduka. Gue tahu lo gak akan bisa konsentrasi lebih. Ruh yang akan lo ambil itu ruh orang yang lo sayang. Gadis itu menatap Sylvia yang juga menatapnya penuh tanda tanya. Sel, lo bisa kan temani Lydia di sini buat jaga Raga? Ucapan Acaira langsung mendapatkan respon baik dari Sylvia. Gadis itu merangkul pundak Lydia sembari menunjukkan jempol ke arah Acaira. Anifa, Arthur, John, sama Sila ikut kami. Lalu Alzio jaga Lydia dan Sylvia di sini. Tidak mungkin kita biarkan mereka berdua menjaga Raga. Keempatnya bangkit kembali mengumpulkan semangat untuk kembali berpetualang. Senter Sila yang sempat rusak diganti dengan milik Sylvia. Alvin dan Arthur memimpin perjalanan kali ini. 1 jam menyusuri hutan dengan medan yang turun naik.
membuat 6 anak manusia itu kelelahan. Tidak ada tanda-tanda monster itu ada di sini. Mencari monster dalam bentuk bayangan memang sangat sulit. Terlebih monster itu mendapatkan tenaga dari ruh raga yang ia sedot. Semua memijat kaki pelan, terkecuali Sila yang masih penasaran sembari berselonjor kaki. Senternya tidak pernah berhenti untuk membidik. Mata gadis itu membulat sempurna saat melihat ada pergerakan di balik pohon yang menjulang tinggi. Itu dia. Bak pemburu kelaparannya mendapatkan incaran, semuanya kembali bersiap dengan senter. Alvin dan Arthur memegang kertas mantra yang sama tapi dengan fungsi yang berbeda. Bebasnya Arthur dari kutukan membuatnya hanya bisa mempelajari satu mantra saat mereka istirahat di dunia manusia kemarin. Hanya mantra peledak, tapi tidak mengapa karena itu sangat berguna sekarang. Niat awal mereka yang mengejar, justru mereka yang dikejar oleh monster itu sekarang. Sila terjatuh, kakinya menumbuk bebatuan yang tajam. Ada darah segar yang mengalir. Tapi tidak terasa karena yang terpenting saat ini adalah selamat dari monster itu. Cak, lo bawa Anifa sama Jeon ke atas bukit. Siapin semuanya, gue yang akan pancing. Ketiganya menembak monster dengan senter agar bayangan mengerikan itu tidak ikut mengejar ketiganya. Susah payah ketiganya menaiki bukit yang sebenarnya rendah, tapi untuk berpijak tidak ada. Anifa yang sempat oleng berpegangan pada batang pohon berduri. Tangannya berlumuran darah, tidak akan ada yang peduli dengan luka di setiap orang. Ketiganya sudah berada di puncak bukit, tinggal menunggu ketiga rekannya lagi yang menjadi pemancing monster bayangan naik ke atas. Gue pinjam tubuh lo untuk disinggahi ruh raga. Jeon mengangguk setuju atas permintaan gadis di sampingnya. Acaira membersihkan tanah yang menempel di tangan Anifa karena darah dari gadis itu. Ia sangat membutuhkan darah Anifa untuk menyucikan ruhnya raga. Pelan dikit, Cak. Gadis itu tidak pernah terluka selama ini, tapi sekalinya terluka akan parah jadinya. Acaira mengurangi kadar alkohol yang ia tuang, kemudian memelankan gerakan tangannya. Setelah semuanya bersih, ketiganya menunggu tetesan darah yang akan kembali keluar dari tangan Anifa. Itu Cambil, teriak Jeon saat satu tetesan darah kembali mengalir dari tangan Anifa. Buru-buru Acaira menampungnya dalam wadah kecil berisi ramuan yang telah ia racik bersama Alvin dulu. Mengingat pemuda itu membuat mood Acaira memburuk. Mereka datang. Anifa melihat ketiga rekannya yang tengah dikejar oleh monster bayangan. Sila berlari paling depan menyusul posisi Jeon. Kini giliran Alvin, Arthur, dan Acaira yang akan bertindak. Gadis itu melangkah maju, tapi tangannya ditarik oleh Anifa. Ada tatapan sendu dari gadis yang biasanya tidak pernah berekspresi seperti itu. Semoga berhasil, Cak. Anifa melepaskan genggamannya setelah mengucapkan kalimat itu. Acaira tersenyum getir. Ada 3 kemungkinan dari apa yang akan ia lakukan sebentar lagi. Jika berhasil, dia dan raga akan kembali hidup. Jika gagal di bagian mantra, maka raga tidak akan selamat. Tapi jika ia gagal di bagian pengambilan ruh, maka dirinya yang tidak akan selamat. Siap? Tanya Alvin dari kejauhan. Acaira memberikan kode jempol bahwa ia telah siap. 2 kertas mantra itu bersiap dilemparkan. Arthur, Alvin, dan Acaira sama-sama sibuk merapalkan mantra yang berbeda. Satu ledakan dahsyat dan semburan cahaya membuat getaran hebat mengguncang tanah yang dipijaki. Jeon sudah bersiap dengan posisi duduk meditasinya, bersiap ruh raga yang akan bersinggah di tubuhnya. Itu Acaira kenapa? Tanya Sila dari puncak. Sila mengamati setiap pergerakan 3 temannya di bawah. Anifa mengikuti arah pandang Sila. Terlihat Acaira yang mulai melemah. Tamatlah semua, efek penyedotan ruh sangat besar jika gagal. Sementara di bawah, karena kepulan asap, Arthur dan Alvin tidak menyadari keadaan Acaira.
Mata gadis itu terus terpejam, sering dengan rapalan mantra yang semakin menguras energinya. Raungan dari monster itu menjadi pengiring atas lenyapnya ia dari pulau yang ia huni ini. Kepulan asap itu berwarna abu, menandakan ruh raga berhasil diambil sebelum monster itu lenyap. Arthur tersenyum bangga mengibas asap yang kian menipis dengan tangannya, kemudian mendekati Acaira yang ia pikir keadaannya baik-baik saja. Hebat lu, Cak. Kapan-kapan gue minta. Kalimatnya tercekat saat mendapati gadis itu terkulai lemah di atas tanah. Arthur mengecek nadi Acaira. Normal, hanya saja gadis itu kehabisan energi. Hanya itu. Alvin, bantuin gue. Pemuda itu bergegas menghampiri setelah mengangkat ranselnya yang sempat terjatuh. Alvin menggantikan posisi Arthur, memangku kepala gadis itu. Ada sedikit kebingungan tergambar di wajah Arthur. Dia melemah begitu, tumbenan gak teriak. Pemuda itu terkekeh pelan sebelum akhirnya menjelaskan keadaan Acaira pada Arthur. Dia tidak lemah, dia kuat. Biarkan dia mengumpulkan energinya dengan seperti ini. Tambahkan sedikit saja. Alvin menyodorkan serbuk berwarna putih pada Acaira. Gadis itu hanya menurut tanpa melakukan perlawanan. Jadi di dalam tubuh Jeon itu si Jeon atau Raga? Dua-duanya seimbang. Makanya dari tadi hanya diam karena tidak ada yang berhasil menguasai tubuh Jeon. Semuanya imbang. Setelah membacakan mantra pada ramuan itu, Acaira menyerahkannya pada Alvin. Acaira mengambil posisi di belakang tubuh Jeon, memegang punggung pemuda itu. Sedangkan Alvin bertugas memasukkan ramuan ke dalam mulut Jeon. Entah mantra apa yang gadis itu baca, tapi yang pasti Jeon batuk berat karenanya. Pemuda itu bahkan sampai memuntahkan darah. Melihat hal itu, Sila tidak tinggal diam. Ia menanyakan apapun yang bisa ia tanyakan tentang keadaan kekasihnya pada Alvin. Itu biasa, Sil. Kamu bersyukur. Setidaknya 3 rekan kita selamat tanpa ada yang menjadi korban antara Jeon, Acaira ataupun Raga. Badai angin melanda Pulau Bayangan. Hal itu membuat kedua tim memutuskan berkemah di pinggiran pulau sebelum melanjutkan perjalanan. Lydia hari ini sudah seperti bunglon sifatnya. Kadang ia perhatian, terkadang sifat galaknya kambuh pada Raga. Raga istirahat lebih awal setelah menyelesaikan makan malam dengan menu apa adanya, karena besok mereka akan kembali melanjutkan perjalanan ke Blue Island. Lu sedot pakai apa ruhnya Raga, Cak? Pakai pipet? Tanya Sylvia. Gadis itu bersiap beranjak masuk ke dalam tenda. Dia tidak tahan dengan suhu yang ada di luar. Mungkin. Tunggu. Sylvia berbalik menatap Acaira seolah menyuruhnya mempercepat kalimat yang ingin ia sampaikan. Tangan Acaira terarah pada pergelangan kaki Sylvia yang menyisakan bekas merah kecoklatan. Gadis itu tahu persis tanda yang tercipta di kaki sahabatnya. Hanya lintah kecil. Kemana Alzius sampai kaki kamu bisa tersengat lintah? Gue yang nyuruh dia buat nyusul lo, Cak. Lo lebih membutuhkan dia daripada gue bisa sendiri, Sel. Gue gak luka apapun tanpa Alzio. Lihat, lu kena sengatan lintah dan lu cuma diam gak ngasih tahu gue. Udah diobati oleh Alvin, Cak. Gadis itu memperbaiki posisi kerah jaketnya sebelum akhirnya beranjak meninggalkan Arca. Lama keheningan menyelimuti, hanya suara tenda yang tertampar angin sebagai nyanyian. Satu gelas berisi cairan putih itu tersodor di hadapan Acaira. Ia mendongak mendapati Alvin yang menatapnya dengan senyuman khas. Terima kasih. Lo seharusnya belajar lebih dalam pada dia penyihir dan aku manusia. Terlihat gurat kebencian pada wajah Acaira. Ia pergi meninggalkan Alvin sendiri di luar. Di dalam tenda Lydia menatap serius sementara Sila sudah tertidur pulas. Siapa Esmer? Acaira melirik sekilas Lydia meminum habis susu pemberian Alvin. Kemudian menarik selimutnya untuk tidur.
tidak tertarik membahas satu nama yang akan membuatnya sakit hati saja. Perasaan memang selucu itu. Dia yang dicintai malah dikejar mati-matian. Dia yang datang mencintai malah dibenci habis-habisan. Siapa Esmer? Vin, siapa Esmer? Jangan sekarang, gue mau tidur. Sekarang, gue mau tahu sekarang. Alvin menoleh singkat ke arah Raga yang kini berada di depan api unggun. Pemuda itu memilih ikut jaga malam. Setelah tidur 2 jam lamanya, menurut Raga, kapten harus siap siaga, tidak boleh lemah dan manja. Sementara Raga hanya membalas tatapan Alvin seraya mengedikan bahu. Jelasin. Enggak, kondisikan singa lu tolong. Siapa Es? Teman dekat Alvin. Saat Acaira dari dalam tenda, semua orang seketika terkejut. Para pemuda yang bertugas berjaga malam itu juga ikut terkejut. Hanya terkejut karena teriakan Acaira. Tidak menyangka gadis lembut Acaira bisa meninggikan suara. Jika tentang hubungan Esmer dan Alvin memang sudah diketahui rata-rata anggota Triskis, kecuali Arthur yang baru bergabung. Setelah pekikan Acaira, pandangan tajam menghunus ke arah Alvin. Pandangan mata itu seolah mengatakan jika sesuatu yang buruk akan terjadi pada Alvin. Lydia masih saja menatap horor membuat Alvin membeku. Udah ya, lebih baik lo tidur. Bukannya menurut Lydia justru melempar tatapan tajam pada Raga. Setelah itu barulah ia memasuki tenda bersama dengan Acaira. Cewek batu, maksud lu? Keras kepala, hati juga keras. Heran gue kenapa lu bisa suka sama dia. Jangan mendeskripsikan panggilan barunya, yaitu memang kenyataannya. Tidak bisa mengelak, Lydia memang sangat keras kepala. Raga mengangguk paham, begitu juga dengan Alzio yang berada di sebelah Raga. Tapi unik. Dem sila dari dalam tenda. Jangan seketika kala pemuda itu terkejut, bahkan sempat tersedak kopi yang tengah ia nikmati. Jangan cemburu sayang, cintaku hanya padamu. Jijai, berisik. Bisa diem gak? Sebuah sandal lantas melayang dan berhasil mendarat mulus tepat di wajah tampan seorang Jeon. Ingin marah tapi yang melakukan itu Sila. Tidak bisa bertindak, Jeon hanya merengut seraya menguntip sandal tersebut. Saat ini Jeon lebih mirip seorang suami takut istri ketimbang playboy tampan yang dicintai banyak orang. Dengan hati-hati pemuda itu kembali meletakkan sandal Sila. Setelahnya ia kembali duduk bersama 4 teman yang sudah menertawainya dalam diam. Jeon hanya bisa membalas lewat tatapan mata yang mengatakan, "Awas kalian." Sejak perjalanan dimulai, suasana mencekam karena banyak sekali sebab. Dalam satu kendaraan, kelima anggota Triskis menjadi suami takut istri. Jeon yang terus sibuk membujuk Sila, Acaira yang sejak kemarin terus diam membuat Alvin dilema, Anifa yang marah tanpa sebab membuat Arthur serba salah, Sylvia yang kali ini mengabaikan Alzio karena novel rekomendasi Lydia. Beruntung suasana itu tidak berpengaruh terhadap Raga yang mengemudikan Bud. Singa betinanya juga tidak terlalu galak hari ini. Alvin, BTW apa nama pulau berikutnya? Tanya Jeon yang tiba-tiba mengeluarkan suara. Pemuda penyuka kimia itu tampaknya tidak tahan merasakan aura mencekam. Cowok itu tersenyum canggung, berusaha meyakinkan semua orang tentang niat keingintahuannya. Iya, gue juga mau tahu. Alvin kini menatap semua rekannya termasuk Raga yang tengah mengontrol kemudi Bud. Pemuda itu mengacungkan jempol dari depan sana. Sekilas senyum manis terlihat di wajah tampan Alvin. Ia selamat dari suasana mencekam yang mulai menyelimuti. Jadi pulau berikutnya itu Blue Island. Alvin mulai menoleh ke Raga yang mengangguk singkat membentak ucapan Alvin. Di pulau itu siapa penghuninya? Hantu. Oh, cuma itu? Jangan anggap sepele. Hantu di sana berbeda, ada satu yang paling berbahaya dan belum ada yang tahu bagaimana wujudnya.
Di pulau itu juga gue, Sally, Anif nggak akan bisa ngelihat hantu di sana karena mantra pembuka mata batin nggak berguna di pulau itu. Mendengar penjelasan itu membuat Sylvia dan Anifa terkejut. Sylvia langsung menutup novel, menatap Lydia dengan netra membulat sempurna. Keduanya saling menatap sesaat. Jadi gimana? Ya kan ada yang lain, kita satu tim. Walau ini bakal lebih sulit, kali ini kerjasama dibutuhkan. Sebagai tim kita harus selalu saling melengkapi kekurangan, ujar Raka yang tiba-tiba sudah ada di tengah-tengah mereka. Ternyata pemuda itu membiarkan Alcium mengemudikan but. Yang gue bilang bener kan cewek batu? Seru Raka seraya memberi kedipan singkat pada Lydia. Gadis itu meringis sesaat, bulu kuduknya meremang seketika. Bahkan sikap Raka lebih menyeramkan dari hantu apapun. Genit. Pulaunya biru. Begitulah ujar Sila tanpa sadar saat sampai di tepi pulau tujuan mereka. Tampak ke-10 anak manusia itu menelisik sekitar pulau melihat keadaan. Kalian perlu tahu bentuk pulau ini kayak donat. Kini semuanya menatap gadis itu penuh tanya. Namun terlihat Lydia tidak ingin menjawab setelah menjebak para rekannya di dalam rasa penasaran. Ya karena di tengah pulau ada sebuah telaga tempat di mana karang biru itu. Semua mengangguk serempak. Sebuah tangan dingin meraih tangan Acaira, membuat gadis itu terperanjat kaget dan menatap si pemilik tangan. Ternyata itu adalah tangan Anifa. Gadis itu tengah tersenyum ke arah Acaira, sementara tangan kanan Acaira yang digenggam Anifa, tangan kirinya diraih oleh Lydia. Setelahnya tangan Lydia diraih oleh tangan Sila, dan tangan Sila diraih oleh Sylvia. Kelima gadis itu tersenyum bersamaan, saling menyalurkan semangat lewat tatapan mata. Gak nyangka udah sampai di pulau terakhir. Iya, tinggal 1 langkah semua akan selesai. 3 pulau bisa dilalui dengan selamat. Apa yang ini kita akan pasti selamat. Lydia memotong kalimat Sylvia penuh keyakinan, menciptakan semangat yang membara di hati 4 temannya. Ya mereka sudah sejauh ini. Apapun yang terjadi harus selesai dan pulang dengan selamat. Tinggal 1 langkah terakhir, sentuhan manis saja mereka akan mengakhiri semua dengan baik. Semangat. Peki kelima gadis itu bersamaan. Mereka juga memulai langkah kaki bersamaan dengan tangan yang saling bertautan. Melihat kedekatan 5 gadis 2 dunia, Treske saling menatap, seolah bertanya apa kita harus seperti itu. Namun senyum misterius di wajah Raga membuat para anggotanya diselimuti tanya. Pasti bisa, kita harus semangat. Pergi ke Raga seraya mengulurkan tangannya di tengah kerumunan. Treske mengerti maksud sang kapten. Jeon lantas meletakkan tangannya di atas tangan Raga, begitu juga dengan yang lain. Treske, semangat! Mereka pun memulai langkah memasuki pulau itu dengan langkah yang berani tanpa beban dan penuh keyakinan akan kemenangan. Sontak langkah kelima orang itu berhenti saat mendapati bercak darah di pasir pulau. Dan anehnya mereka juga tidak lagi menemukan 5 gadis 2 dunia. Kemana mereka?